Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Musarofi dari SMA Negeri 2 Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Di sini saya akan melakukan uji kinerja pembelajaran untuk materi rumus sudut ganda pada siswa kelas 11 MIA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Tegar sehat? Jufar, nggak kelihatan mukanya? Gantengnya nggak kelihatan? Oke, ya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu ya, agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Silakan Ketua Kelas pimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Tegar. Sama, Untuk Bu. hari ini, tadi Ibu sudah cek kehadiran di Google Classroom ya. Kalau di absensi, kayaknya sudah banyak nih, mungkin terkendala jaringan ya. Coba Ibu cek dulu Google Classroom-nya. Nah, sudah ada 18 orang yang isi presensi. Yang lainnya udah ya, di sini semua udah isi daftar hadir ya? Sudah, Bu. Ya, Udah, oke. Bu. Kita tunggu yang lainnya ya, mudah-mudahan sinyalnya bagus semua. Silakan kalian disiapkan dulu alat tulisnya ya, buku dan alat tulis, karena Ibu akan memberikan soal pretest atau soal tes awal. Ya, disiapkan ya. Semua sudah siap alat tulisnya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Ya, ini soalnya kalian bisa lihat di layar. Karena waktunya terbatas, tidak perlu ditulis ulang soalnya. Silakan kalian. Kelihatan nggak, Nak? Kelihatan, Bu. Kekecilan nggak? Nggak ya? Pas ya? Enggak. Pas. Oke. Ya, silakan dibaca soalnya, lalu kalian kerjakan di buku kalian. Nanti hasilnya difoto, lalu di-upload di WhatsApp ya. Nanti Ibu cek di WhatsApp grup. Silakan, kerjakan dulu. Yang sudah boleh langsung kirimkan ke WhatsApp grup. Ya, waktunya habis. Oke, Novita masuk, Denisa masuk. Yang lain? Hamidah. Sudah untuk soal tes awalnya terlihat, Nak? Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan. Kelihatan. Ya. Materi kita hari ini adalah tentang rumus sudut ganda atau sudut rangkap. Ya. Kita melanjutkan. Kalau sebelumnya sudah ada rumus-rumus yang lain ya, yang kali ini adalah rumus sudut ganda. Kalau diibaratkan dengan permainan bulu tangkis, berarti ganda itu artinya apa? Ada berapa orang yang main? 2, Bu. Ya, ada 2 ya, jadi ganda Dua. itu ya. Jadi pemainnya setiap regu ada 2 orang, itu artinya ganda. Berarti ganda di sini nanti kalian berhubungan dengan 2 kalinya sebuah sudut. Ya, kalau yang sebelumnya yang kalian jumlahkan 2 sudut yang berbeda, A dengan B, kalau yang ini 2 sudut yang sama. Jadi makanya disebut dengan sudut ganda atau 2 kalinya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya,
Ya, setelah kalian mempelajari rumus sudut ganda, nanti kalian dapat menurunkan rumus trigonometri sudut ganda seperti pada pembelajaran sebelumnya. Jadi nanti kalian sendiri yang menemukan ya apa rumus sudut ganda tersebut. Ya, lalu setelah kalian dapat menurunkan rumus trigonometrinya, nanti kalian dapat menentukan nilai trigonometrinya. Ya, lalu terakhir kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus sudut ganda, khususnya dalam pemecahan masalah. Nah, apa sih manfaatnya kita belajar trigonometri? Ya kan di awal sudah sering disebutkan ya. Jadi manfaat pembelajaran trigonometri tentunya dalam pengukuran. Ya, misalkan nih kalian melihat tiang bendera. Ada yang bisa mengukur nggak tinggi tiang bendera itu berapa? Bagaimana cara mengukur tinggi tiang bendera? Ayo, nggak mungkin dipanjat kan ya? Nggak mungkin kita memanjat tiang benderanya buat ngukur berapa tingginya. Nah, itu digunakan trigonometrinya, rumus trigonometri. Jadi kalian cukup menentukan sudutnya, ya, sudut dari kalian melihat ujung tiang bendera, nanti dapat menentukan tinggi atau panjang tiang benderanya. Jadi itu salah satu manfaatnya ya. Masih banyak lagi manfaat tentang pembelajaran trigonometri. Nah, sebelum ke materinya ya, sebelum ke rumus sudut ganda, Ibu mau review dulu nih. Ya, jadi materi prasyarat. Materi prasyarat berarti materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Ya, sebelum mempelajari rumus sudut ganda, kan kalian sudah belajar tentang perbandingan trigonometri dasar. Ya, lalu juga sudah mempelajari tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, kalau perbandingan trigonometri dasar, ya, biasa nih, ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-sikunya Ibu beri nama segitiga ABC. Nah, dari segitiga siku-siku yang ada di gambar, nah kira-kira perbandingan trigonometri dasarnya bagaimana? Itu sin A-nya sama dengan D per Mi, Bu. Sin A, oke, ya. Lalu D per Mi berarti sama dengan apa tuh? BC per AC, Bu. Oke, sin A sama dengan Demi sama dengan BC per AC. Oke, lanjut. Selanjutnya cos A, Bu. Itu Sa per Mi. Sama dengan AB per AC. Ya, oke. Lanjut lagi. Selanjutnya tan A, D per Sa, yaitu BC per AB. Oke, ini ya perbandingan trigonometri dasar yang sudah kita pelajari di awal. Itu materi prasyarat yang pertama. Materi prasyarat yang kedua, rumus jumlah dan selisih dua sudut. Rumus jumlah dan selisih dua sudut. Sin A tambah atau kurang B sama dengan sin A kali cos B tambah atau kurang cos A kali sin B. Untuk yang sin A plus B. Oke, lalu? Lalu cos A tambah atau kurang B sama dengan cos A kali cos B kurang atau tambah sin A kali sin B. Akhir? Tan A tambah atau kurang B sama dengan tan A tambah atau kurang tan B per 1 kurang atau tambah tan A kali tan B. Iya. Ini ya, ini materi yang sebelumnya nih, betul banget, yang pertemuan minggu lalu. Jadi kalian sudah menemukan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah ini yang tadi Ibu bilang. Kalau di materi sebelumnya yang kalian jumlahkan adalah ini ya, dua sudut yang berbeda, A dengan B. Nah kalau materi yang hari ini adalah dua sudut yang sama, yaitu A dengan A, atau B dengan B, alfa dengan alfa, dan seterusnya. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang lihat gambar. Ya, lihat gambar ini di layar. Lihat ya. Gambar apa itu kira-kira? Gambar kapal, Bu. Gambar kapal. Ya, apa lagi? Gambar apa lagi? Itu ada bendera One Piece. Oh, One Piece. Oke. Bajak laut ya. Kalau ada gambar tengkoraknya, nggak mungkin kapal liburan ya. Jadi kapal bajak laut. Atau biasanya di kapal-kapal. Kenapa?
Ada langit. Ada langit. Yang kiri apa nih yang kiri? Yang merah putih. Mercusuar, Bu. Iya, mercusuar. Udah pernah lihat belum? Belum, Bu. Udah, itu barusan. Nah, main-main ya, main-main ke laut ya. Nanti kamu lihat mercusuar. Nah, Ibu doain kamu nanti kuliahnya di perkapalan atau kelautan lah. Enak tuh kamu jalan-jalan ya, nanti bisa lihat mercusuar kayak gimana. Nah, ini ya, ada permasalahan. Dari permasalahan yang ada ya, nih dari kalimat ini, kira-kira apa yang kalian ketahui dari pernyataan yang ini? Ada pernyataan apa aja di dalamnya? Itu, Bu. Tinggi mercusuarnya 35 meter, Bu. Ya, tinggi mercusuar 75 meter. Terus apa lagi? Jarak dari jarak ujung belakang kapal sama mercusuarnya 115 meter, Bu. Oke, betul. Terus ada lagi nggak? Apa lagi yang diketahui? Sudutnya sudut depresi ujung depan kapal sama dengan dua kali sudut depresi ujung belakang kapal, Bu. Oke, ujung ya itu dari yang pernyataan. Terus apa lagi? Apa yang ditanyakan? Itu Bu, jarak depan ujung kapal dengan mercusuar. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih dari sini? Ayo, Bu. Ya, Tegar. Kenapa? Sudut depresi itu apa ya, Bu? Sudut Depresi. Sudut depresi apa? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Denisa, ya. Denisa apa sudut depresi, deh? Jadi sudut depresi itu sudut yang dibentuk oleh arah pandang dan arah horizontal jika kita memandang ke bawah, Bu. Jika memandang ke bawah, kira-kira kalau digambarkan seperti apa? Coba Ibu tutup dulu nih ya. Lalu di sini ada garis horizontal. Nah, ini kan kapalnya. Nah, di sini saya gambar, ini itu garis depresi ujung belakang. Nah, sini garis depresi ujung depannya, Bu. Iya, sudut depresinya ya. Kalau misalkan itu kan tadi berdasarkan gambar asli ya. Jadi ada kapal, lalu ada sudut depresi, ada garis horizontal. Sekarang kalau kita mau menghitung kan nggak mungkin dari itu ya. Kira-kira untuk mempermudah kita menghitungnya, gambarnya bisa dirapikan lagi nggak? Bisa, Bu. Bisa, gimana coba Alifah? Caranya gini, Bu. Ini ujung menara A, terus ini ujung menara B, terus ini ujung menara C, terus ini ujung menara D. Ujung kapal ya, yang di bawah ya? Iya, Bu. Terus, kalau dimisalkan alfanya dari mana? Alfanya dari sini. Ya, oke. Gitu ya. Coba Ibu luruskan dulu. Oke, terima kasih Alifah. Iya, Bu. Ini di sebelah kiri ada menara. Nih, anggap lurus lah ya, menara ya. Lalu tadi dikatakan bahwa sudut depresi adalah sudut saat kita memandang ke bawah. Ke bawah nih ya. Jadi kalau di sini ada kapal, kita anggap ini ujung depannya. Karena kan bajak lautnya tadi baru datang. Kalau baru datang berarti dia mendekati si mercusuar. Ini depan, ini belakang. Ya. Nah, lalu sudut depresi yang terbentuk ya terhadap ujung depan kapal berarti kan ini. Nih. Ya, ini garis hubungnya terhadap apa? Terhadap garis horizontal. Ini garis horizontalnya. Ini. Ya, nah ini sudutnya, besar sudutnya adalah 2 kalinya ketika dia melihat ujung belakang kapal. Ini ujung belakang kapalnya di sini. Nih. Jadi ini 2 kalinya yang di sini. Berarti kalau di sini alfa ya atau x, maka dari sini ke sini berarti sama dengan apa? 2A. Iya. Sama dengan 2 alfanya karena 2 kalinya. Nah, tadi Ibu bilang buat mempermudah gambarnya gimana? Nah, ini aja kamu tarik garis lurus nih di sini sampai ketemu. Ya, sampai ketemu ujung belakang kapal. Ini juga sama. Nah, gini ya. Jadi bentuknya seperti persegi panjang. Nah, sekarang kita buang yang bagian ini. Nih, Ibu ganti warna dulu ya. Nah, kita buang yang ini.
Yang ini kita buang. Berarti yang tersisa tinggal segitiga siku-siku ini, ya kan? Sama sudut ini. Sudut ini dengan sudut yang ini. Nah, sekarang sudut ini berapa? Alfa. Alfa. Ya. Lalu kalau di sini nih, dari sini ke sini yang besar 2 alfa, maka di sininya juga 2 alfa. Jadi gini nih. Nah, jadi sudut yang di sini sama dengan sudut yang di sini. Oke, gitu ya. Jadi kalau kita buang nih bagian atasnya, maka sekarang tertinggal begini, segitiga siku-siku. Ya, ini sudut siku-sikunya, ini tadi ujung belakang, ini ujung depan, ya. Ujung depan kita tarik garis lagi. Nah, yang di sini alfa, yang di sini adalah 2 alfa. Tinggal yang diketahui, ya. Tadi menaranya berapa nih tinggi menaranya? 75 meter. Oke, 75 meter. Kalau ini titik A, ini B, ini C, lalu D. Nah, yang 115 itu yang mana? BC, Bu. Iya, dari B ke C ya, dari ujung sini ke sana. Dari B ke C sama dengan 115 meter. Terus kalau dari B ke D berapa? X. Iya, yang ditanya. Iya, kita misalkan dia dengan X. Gini. Nah, sekarang berapa nilai X-nya? Ini, Bu. Tan A sama dengan AB per BC. Sama dengan 75 per 115. Tan 2A sama dengan AB per BD, yaitu sama dengan 75 per X. 2X tan A sama dengan 75 per X. 2 kali 75 per 115 sama dengan 75 per X. X sama dengan 115 per 2 sama dengan 57,5 meter. 57,5 meter. Oke, kita keep dulu jawabannya ya. Apakah betul atau salah, kita simpan dulu. Nah, untuk membuktikan apakah jawabannya Rifki betul atau salah, nah kalian kerjakan LKPD. Ya, sudah Ibu share di WhatsApp ya, LKPD-nya. Kalian kerjakan seperti biasa, seperti pada pertemuan selanjutnya, kerjakan secara berkelompok. Nah, kelompoknya bagaimana? Nanti Ibu buat breakout room. Ya, silakan per kelompok kalian bahas, kerjakan dari awal sampai akhir. Gimana? Kelompok 1 lancar? Lancar, Bu. Alhamdulillah, Bu. Ya, coba sampai mana pembahasannya? Tetap dilanjutkan ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Yang gunakan rumus jumlah dan selisih sinus untuk menentukan sin 2A. Sin A plus A sama dengan sin A dikali cos A plus cos A dikali sin A. Sama dengan sin A cos A plus sin A cos A. Sama dengan 2 sin A cos A. Yang cos A, cos 2A. Sekarang. Terus hasil akhirnya tuh tan 2 itu sama dengan 2 tan A per 1 min tan pangkat 2A kan ya? Iya, itu yang nomor 3 kan? Yang tan. Rumus tangan. Kenapa? Itu rumus yang tan 2A kan? Iya. 1 kurang tan A kali tan A sama dengan 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Yang maka tan 2A-nya 2 tan. Yang mana itu? Yang bawahnya yang kan itu di LKPD kan maka berarti tan 2A-nya sama dengan 2 tan A per 1 min tan kuadrat A bukan? Kayak 1 mintan ya. Kali. Per 1 min tan kuadrat A. Oh. Ya kayak gitu. Gimana? Kelompok 3 lancar? Alhamdulillah, Bu. Lancar. Lancar. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, Bu. Belum ada. Oke, silakan dilanjutkan lagi. Iya, Bu. Oke, udah selesai diskusinya ya, Nak? Ya udah, Bu. Sudah. Ya, Bu. Oke. Semuanya sudah kembali. Ada yang masih nyangkut di room? Nggak ada ya? Oke, udah semua. Ya,
silakan presentasikan apa yang sudah kalian kerjakan tadi. Stimulasi. Perhatikan gambar berikut. Penjaga pantai mengamati datangnya kapal bajak laut dari ujung mercusuar berketinggian permukaan laut. Sudut depresi yang dibentuk saat melihat ujung depan kapal adalah 2 kalinya sudut depresi saat melihat ujung belakang kapal. Jika jarak antara ujung belakang kapal dengan mercusuar adalah 115 meter, maka tentukan jarak antara ujung depan kapal dengan mercusuar. Identifikasi masalah. Dari permasalahan tersebut, apa yang kalian peroleh? Yang diperoleh dari soal tersebut adalah pertama, tinggi mercusuar 75 meter. Yang kedua, jarak ujung kapal dengan mercusuar 115 meter. Yang ketiga, sudut depresi ujung depan kapal sama dengan 2 kali sudut depresi ujung belakang kapal. Dan yang keempat, yang ditanyakan adalah jarak ujung depan kapal dengan mercusuar. Pengumpulan data. Tuangkan kondisi dari permasalahan tersebut ke dalam gambar segitiga siku-siku. Beri pemisalan pada sudut-sudut yang terbentuk. Gunakan konsep sudut dalam berseberangan untuk menentukan sudut elevasi yang terbentuk dari kapal terhadap puncak mercusuar. Jadi ini gambar ilustrasi dari yang tadi. A itu atasnya mercusuar, B itu dasarnya mercusuar, dan yang D ini ujung depan kapal, yang C ujung belakang kapal. Jarak BC sama dengan 115 meter. Nah, yang ditanya jarak mercusuar dengan ujung depan kapal atau X. Di sini dari jawaban Rifki tadi, jadinya nilai X sama dengan tan A sama dengan AB per BC sama dengan 75 per 115. Lalu tan 2A sama dengan AB per BD sama dengan 75 per X. Jadi 2 kali tan A sama dengan 75 per X sama dengan 2 kali 75 per 114 sama dengan 75 per X. Jadi X sama dengan 115 per 2. Hasilnya 57,5 meter. Pengolahan data. Gunakan rumus jumlah dan selisih 2 sudut untuk menemukan rumus sudut ganda. Yang pertama, gunakan rumus jumlah dan selisih sinus untuk menentukan sin 2A. Sin 2A sama dengan sin A plus A. Dari situ didapat rumus sin A kali cos A tambah cos A kali sin A. Sama dengan sin A kali cos A ditambah sin A kali cos A. Jadi hasilnya 2 kali sin A kali cos A. Maka sin 2A sama dengan 2 kali sin A kali cos A. Lalu yang kedua, gunakan rumus jumlah dan selisih kosinus untuk menentukan cos 2A. Jadi cos 2A sama dengan cos A plus A. Didapat rumus cos A kali cos A dikurang sin A kali sin A. Sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Nah, lalu ingat identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Dari situ didapat 1 dikurang sin kuadrat A, dalam kurung, dikurang sin kuadrat A. Sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Nanti dapat hasil cos kuadrat A dikurang 1 dikurang cos kuadrat A. Lalu sama dengan cos kuadrat A dikurang 1 ditambah cos kuadrat A sama dengan 2 cos kuadrat A kurang 1. Maka cos kuadrat A cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Dapat hasil 2 cos kuadrat A kurang 1. Lalu yang ketiga, gunakan rumus jumlah dan selisih tangan untuk menentukan tan 2A. Tan 2A sama dengan tan A plus A sama dengan tan A ditambah tan A per 1 dikurang tan A dikali tan A. Dapat hasil 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Maka kita dapat tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A.
Setelah kalian mengerjakan LKPD tadi, kalian ternyata dapat menentukan ya, ternyata kalian menemukan rumus untuk sudut ganda. Di mana tadi sin 2A, terus ada cos 2A, lalu ada tangen 2A. Nah, dengan rumus yang kalian dapatkan itu, ya, kira-kira untuk permasalahan yang di awal tadi, penyelesaiannya seperti apa? Yang mencari jarak antara ujung depan kapal dengan mercusuarnya. Bagaimana? Betul nggak tadi yang dijawab oleh Rifki seperti itu? Atau ternyata setelah kita punya rumus, ada nggak jawaban yang lainnya? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, Ratna, silakan. Ini bukan jarak antara ujung depan kapal dengan mercusuar adalah tan alfa tan A sama dengan 75/115. Terus tan 2 alfa sama dengan 2 tan A per 1 min tan 2 A sama dengan 2 kuadrat ya. Iya, kuadrat A. Terus sama dengan 2 kali 75/115 bagi 1 kurang 75/115 kuadrat sama dengan 150/115 bagi 1 tambah 75/11. Terus 1 dikurang 75/11 sama dengan 150/115 dibagi 190/115 dikali 40/115 sama dengan 150/115 dikali 115/190 dikali 115/40. Terus 115 sama 115-nya dicoret. 150 sama 190-nya nolnya dicoret. Jadinya 15 dikali 115 per 19 kali 40. Terus 15 sama 40-nya dicoret jadi 3 sama dengan 345/152. Terus tan 2A-nya sama dengan 75 per X. 345/152 sama dengan 75 per X. X-nya 75 dikali 102 per 345 sama dengan 33,04 meter, Bu. Betul nggak tuh ya jawabannya? Kira-kira yang mana yang betul? Jawaban yang Rifki atau tadi yang dijawab oleh Ratna? Ratna, Bu. Tadi, Bu. Oleh Ratna. Kalau Rifki memangnya salahnya di mana kalau jawabannya Rifki? Itu, Bu, di rumus tan 2A-nya, Bu. Kalau tadi kan yang ditulis tan 2A sama dengan 2X, 2X tan A. 2 dikali tangen A. Harusnya tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Nah, sudah mengerti semuanya ya? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, karena sudah mengerti, kira-kira kesimpulan apa yang kalian peroleh di pembelajaran hari ini? Kesimpulannya adalah untuk sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Lalu untuk cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A bisa 1 min 2 sin kuadrat A dan 2 cos kuadrat A min 1. Nah, untuk tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 tan kuadrat A. Iya. Itu ya, jadi rumus sudut ganda yang kita peroleh hari ini nih, yang pertama adalah sin 2A, ya. Sudutnya bisa berubah-ubah tergantung apa yang diketahui ya, bisa A atau tadi kita pakai alfa atau nanti mungkin sewaktu-waktu ada beta atau X ya. Jadi intinya rumus 2 kali sudutnya. Jadi sin 2A sama dengan 2 dikali sin A cos A. Lalu untuk yang cos 2A rumusnya ada 3 tadi ya, seperti yang Rocky sebutkan. Yang pertama bisa cos kuadrat A dikurangin sin kuadrat A. Lalu bisa 1 dikurangin 2 sin kuadrat A, atau bisa 2 cos kuadrat A min 1. Boleh pakai yang mana saja kalau yang ditanyakan cos 2A. Lalu yang ketiga, ya, yang ketiga rumusnya rumus tangan. Jadi tangan 2 alfa yang tadi kita gunakan untuk mencari itu ya,
Untuk mencari penyelesaian di tangan 2A sama dengan 2 dikali tangan A per 1 min tangan kuadrat A. Itu kesimpulan kita hari ini. Oke, karena sudah jelas semuanya, nah Ibu akan memberikan soal lagi nih. Ya, silakan kalian kerjakan lagi. Soalnya apa? Nah, soalnya yang tadi. Kalau kalian masih ingat nih, ya Ibu share lagi. Kan kalian sudah belajar, kalian sudah punya rumus. Nah, berarti sekarang kalian harusnya sudah tahu ya. Silakan dikerjakan soal yang tadi, lalu upload hasilnya di Classroom. Nanti Ibu buatkan. Kalian kerjakan dulu ya. Yang sudah boleh langsung upload di Google Classroom ya. Sudah Ibu buatkan? Iya, Bu. Silakan, udah boleh. Iya, Bu. Oke, Jose sudah, bagus. Hamidah juga sudah. Ya, sudah ya, habis ya. Ya, langsung dikirim, jangan lupa langsung dikirim. Oke, waktunya habis. Langsung upload. Iya, Bu. Ya, udah belum? Udah, sip. Oke, hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Silahkan tuliskan pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini di kolom chat. Iya, lewat daring susah ya. Mudah-mudahan nanti Januari coronanya udah hilang, kita bisa ketemu di kelas ya. Amin. Ya, jadi setiap pembelajaran, makanya di setiap pembelajaran disisipkan doa, semoga pandeminya segera berakhir, jadi kita bisa segera berkumpul, bisa jajan di kantin ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, oke, sudah. Terima kasih yang sudah memberikan komentar. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan Ketua Kelas pimpin doanya. Ya, selesai sudah pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk lebih bermanfaat agar ilmu yang disampaikan oleh Bupati dapat kita resapi, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillah. Berdoa selesai.
Terima kasih semuanya ya. Ya, Bu. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.